Kesatria yang pemberani dari Jepara ini memimpin ekspedisi Jihad 1 dan mengomandoi sekitar 5.000 tentara dengan 100 kapal perang dan persenjataan lengkap yang diberangkatkan dari pelabuhan Jepara. Kesatria yang satu ini bernama Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Beliau pernah menjabat sebagai bupati atau kalau zaman dulu itu disebut Adipati Jepara, serta pernah menjadi Raja Demak II. Pati Unus memiliki nama asli Raden Abdul Qadir. Ayahnya bernama Raden Muhammad Yunus yang merupakan seseorang yang sangat dihormati di Jepara. Nah, karena alasan inilah di kemudian hari warga Jepara lebih suka memanggil Raden Abdul Qadir dengan nama Pati Unus. Artinya Adipati, anaknya Raden Yunus. Ketika Pati Unus beranjak dewasa, di awal 1500-an, ia diambil mantu oleh Raden Patah yang saat itu sedang menjabat sebagai Raja Demak I. Dari pernikahannya dengan putri Raden Patah, Pati Unus resmi diangkat menjadi adipati di wilayah Jepara yang merupakan tempat kelahirannya sendiri, bos. Pada masa itu, Portugis sudah mulai menjajah Nusantara, bos. Dan pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jika ini dibiarkan, pasti Portugis akan menyerang Jawa, bos. Maka kerajaan Demak mempererat hubungan dengan Kesultanan Banten Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, bos. Hubungan yang semakin erat antara Demak dan Banten ini pun menyebabkan Sunan Gunung Jati merestui putrinya yang bernama Ratu Ayu Putri untuk menjadi istri kedua Pati Unus, bos. Tak hanya dinikahkan dengan putrinya saja, bos. Akan tetapi, Pati Unus kemudian diangkat sebagai Panglima Gabungan Armada Islam membawahi armada Banten, Demak, dan Cirebon, bos. Wah, keren-keren. Tapi, jabatan baru tersebut gak cuma buat keren-kerenan doang, bos. Dengan jabatan baru tersebut, Pati Unus memiliki tugas yang sangat berat, bos, yaitu merebut kembali tanah Malaka dari tangan penjajah Portugis, bos. Dan yang lebih parah lagi, bos, pada tahun 1512, giliran Samudra Pasai yang jatuh ke tangan Portugis, bos. Waduh, ngeri-ngeri. Ya namanya juga penjajah di Eropa, bos. Persenjataannya kan udah lebih canggih. Jadi kayaknya itu cepat banget bisa naklukin kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, karena Samudra Pasai juga sudah jatuh ke tangan penjajah Portugis, maka tugas Pati Unus yang sedang menjabat sebagai Panglima Armada Islam Tanah Jawa ini pun semakin mendesak untuk segera dilaksanakan, bos. Pati Unus pun sempat berkata, apabila Demak ingin tetap berdiri, jangan biarkan orang-orang Portugis menguasai daerah-daerah kita. Sekarang Malaka sudah jatuh ke tangannya. Niscayalah mereka esok hari akan menggempur Demak, Aceh, dan Palembang. Karena itu kita harus bersatu dan bersama-sama menyerang Portugis di Malaka. Jadi saat itu Pati Unus sudah gak bisa bersantai-santai lagi, bos. Beliau melakukan persiapan secara matang untuk dapat memukul mundur penjajah Portugis dari Malaka, bos. Selain mempersiapkan pasukan dan peralatan perang, Pati Unus juga berusaha memetakan kekuatan lawan, bos. Beliau menggali informasi tentang kekuatan Portugis dengan cara memanfaatkan para pedagang-pedagang Jawa yang tinggal di Malaka untuk memata-matai pergerakan Portugis, bos. Dan hasil dari laporan mata-mata ini, Pati Unus dapat mengetahui bahwa di benteng Formosa yang menjadi benteng pertahanan orang Portugis di Malaka, posisinya berada di puncak bukit dan telah dipersenjatai dengan meriam-meriam, bos. Sehingga Pati Unus menilai perlu dilakukan beberapa modifikasi kapal-kapal perangnya dengan penyesuaian posisi meriam. Dan setelah persiapannya dirasa cukup, maka pada Januari 1513, Pati Unus pun melaksanakan ekspedisi Jihad 1 untuk memberikan serangan yang mengejutkan Portugis di Malaka, bos. Pati Unus memimpin sekitar 100 kapal dan 5.000 pasukan yang diberangkatkan dari pelabuhan Jepara dan berlayar menuju Malaka. Akan tetapi, kemudian Pati Unus mendapat tambahan pasukan bantuan dari Palembang, bos, hingga jumlahnya menjadi kurang lebih 12.000 pasukan, bos. Tapi sayangnya, bos, Portugis mendapatkan bocoran informasi tentang keberangkatan pasukan Pati Unus untuk menyerangnya di Malaka, bos.
Maka Portugis pun langsung menyusun rencana. Selain menyiapkan pasukan di benteng, mereka juga mengerahkan pasukan maritimnya sebanyak 350 orang yang terdiri dari orang Eropa serta orang pribumi yang diangkut dengan 17 kapal untuk menghadang pasukan Patih Unus keluar dari Malaka, bos. Kemudian menggiring mereka supaya masuk ke Sungai Muar, bos. Dan celakanya lagi, rencana Portugis ini berjalan dengan sangat baik, bos. Ketika pasukan Patih Unus ini berhasil dijebak masuk ke area sungai inilah, kemudian pasukan Portugis menyerang kapal-kapal Patih Unus dengan persenjataan yang jauh lebih canggih, bos. Meriam-meriam Portugis ini dapat menembaki dan menenggelamkan kapal-kapal Patih Unus dengan tembakan jarak jauh, bos. Walaupun Patih Unus dan pasukannya memiliki semangat tempur yang tinggi dan pantang menyerah, tapi kenyataannya pasukan Patih Unus kalah posisi dan kalah persenjataan, bos. Sehingga pada akhirnya mereka pun kalah dan banyak kapal yang hancur dan terbakar, bos. Memahami situasi seperti itu, maka Patih Unus kemudian memutuskan untuk menarik pasukannya dan kembali ke Jawa, bos. Walaupun kalah dalam pertempuran ini, akan tetapi keberanian dan kisah kepahlawanan Patih Unus sangat tersohor di seantero Jawa, bos. Sehingga masyarakat Jawa memberikan julukan kepada Patih Unus Pangeran Sabranglor, yang artinya pangeran yang menyeberang ke utara, atau di sini maksudnya Malaka, bos. Dan gak cuma orang Jawa aja, bos, yang mengakui kehebatan Patih Unus. Bahkan lawannya sendiri, yaitu bangsa Portugis pun sempat mengagumi kapal perangnya Patih Unus, bos. Dan ini tercatat pada surat atau laporan tertulisnya komandan pasukan Portugis yang menjadi lawan Patih Unus waktu itu, bos, yaitu Kapten Fernão Pires de Andrade. Dalam sebuah laporan tertulisnya kepada pemimpinnya, yaitu Alfonso dari Cananor, pada 22 Februari 1513, Fernão Pires menjelaskan bahwa jung atau perahu perang milik Patih Unus adalah yang terbesar yang pernah dilihat oleh orang-orang di daerah ini. Dia membawa 1000 orang tentara di kapal, dan yang mulia dapat mempercayaiku bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat, karena Anunciada atau kapal perang Portugis di dekatnya tidak terlihat seperti sebuah kapal sama sekali. Kami menyerangnya dengan bombat, tetapi bahkan tembakan yang terbesar tidak menembusnya di bawah garis air. Dan tembakan Esfera, meriam besar yang saya miliki di kapal saya, berhasil masuk tetapi tidak tembus. Kapal itu memiliki 3 lapisan logam yang semuanya lebih dari 1 koin tebalnya. Dan kapal itu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Yang mulia mungkin pernah mendengar cerita di Malaka tentang Patih Unus yang membuat armada ini untuk menjadi Raja Malaka. Ya, pada intinya, Kapten Fernão Pires ini menjelaskan kepada atasannya melalui sebuah surat bahwa dia telah diserang oleh pasukan Patih Unus yang menaiki kapal yang luar biasa, bos. Kapal yang sangat kuat dan besar, bos. Kapal mereka sendiri tidak sebanding dengan kapal Patih Unus ini. Dan hebatnya lagi, kapal Patih Unus ini tidak bisa ditembus oleh peluru meriam terbaik milik Portugis, bos. Dan walaupun Patih Unus kalah dalam ekspedisi Jihad 1, akan tetapi Patih Unus tak gentar, bos. Beliau langsung menyusun lagi langkah-langkah yang akan diambil untuk kelak dapat menyerang penjajah Portugis kembali, bos. Dan pada tahun 1518, Raden Patah, ayah mertuanya Patih Unus yang menjabat sebagai Raja Demak, wafat. Dan beliau telah berwasiat agar kepemimpinannya diteruskan oleh Patih Unus. Maka sejak 1518, Patih Unus diangkat menjadi Sultan Demak II menggantikan mertuanya, bos. Patih Unus pun mematangkan kembali rencana untuk ekspedisi jihad yang kedua melawan penjajah Portugis, bos. Maka direncanakanlah pembangunan armada besar sebanyak 375 kapal perang di Tanah Goa, Sulawesi, yang masyarakatnya sudah terkenal sangat ahli dalam pembuatan kapal, bos. Memasuki tahun 1521, ke-375 kapal telah selesai dibangun. Maka, walaupun baru menjabat Sultan selama 3 tahun, Patih Unus memutuskan untuk mengikuti ekspedisi secara langsung, bos. Jadi beliau gak cuma ongkang-ongkang kaki di kerajaan. Persiapan pun segera dilakukan. Baik logistik, pasukan perang, hingga armada kapal berjumlah 375 yang dibuat oleh galangan kapal Goa telah siap diberangkatkan.
Tepat pada tahun 1521, setelah melakukan perjalanan dengan kapal perang melalui siang dan malam selama beberapa bulan, akhirnya Patih Unus dan pasukannya sampai di perairan Malaka, bos. Mulailah tampak benteng Formosa yang menjadi basis pertahanan orang Portugis di Malaka, bos. Di benteng ini, pasukan Portugis juga telah siap perang melawan Patih Unus dan pasukannya, bos. Setelah kedua pasukan berdekatan, pecahlah perang yang amat dahsyat. Perang yang menggunakan senjata meriam-meriam yang canggih dan memiliki ukuran-ukuran yang cukup besar. Peluru-peluru yang berbentuk bola api melesat sedemikian jauh sehingga mengenai lawan. Kapal-kapal yang berjalan secara beriringan kesulitan menghindar dari serangan peluru-peluru meriam. Perang yang berkecamuk sangat dahsyat tersebut berlangsung hampir 3 hari 3 malam tanpa jeda. Dalam pertempuran tersebut, pihak Demak dan Portugis saling berganti posisi antara bertahan dan menyerang. Namun ternyata nasib kembali tidak memihak kepada Demak. Kapal yang digunakan Patih Unus terkena tembakan yang cukup fatal, dan Patih Unus pun gugur bersama tenggelamnya kapal yang dia naiki. Kapal yang ditumpangi Patih Unus terkena peluru meriam ketika akan menurunkan perahu untuk merapat ke pantai, dan beliau pun mati syahid akibat serangan tersebut, bos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan gugurnya Patih Unus sebagai pemimpin utama pasukan gabungan Tanah Jawa, kemudian komando diambil alih oleh Fatuhu Wokan atau Tubagus Pasai dan memerintahkan untuk menarik mundur pasukan ke arah pantai Sumatera. Setelah memperhitungkan jumlah korban dan kerugian yang diderita masing-masing pihak, akhirnya pasukan gabungan di bawah kepemimpinan Demak ini kembali ke Pulau Jawa, bos. Kegagalan ekspedisi jihad yang kedua ini sebagian disebabkan oleh faktor-faktor internal, terutama masalah harmoni hubungan kesultanan-kesultanan di Indonesia, bos. Putra pertama dan ketiga Patih Unus ikut gugur di medan pertempuran, bos. Sedangkan putra kedua yang bernama Raden Abdullah selamat untuk meneruskan keturunan Patih Unus, bos. Beliau bergabung dengan armada yang tersisa untuk kembali ke Tanah Jawa. Turut pula dalam armada yang balik ke Jawa sebagian tentara Kesultanan Malaka yang memutuskan hijrah ke Tanah Jawa karena negerinya gagal direbut kembali dari tangan penjajah Portugis, bos. Mereka lalu membantu Raden Abdullah putra Patih Unus dalam mengislamkan tanah Pasundan, dan lokasi singgah mereka di Jawa Barat disebut dengan Tasikmalaya, yang berarti danaunya orang Malaya atau Melayu, bos. Seperti itulah kisah kepahlawanan Patih Unus, mantan Adipati Jepara dan Raja Demak yang gagah berani dan pantang menyerah dalam mengusir penjajah Portugis, bos. Kita dapat mencontoh keberanian dan keteguhan tekad beliau, bos. Jika generasi sekarang memiliki keberanian dan tekad seperti Patih Unus dalam mengejar cita-cita, pasti bangsa kita akan menjadi bangsa yang luar biasa, bos. Atau kalau menurut kalian, pelajaran apa lagi yang dapat kita ambil dari kisah hidupnya Patih Unus ini ya, bos? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Iken Production selanjutnya.